Yuhu, sudah siap berpetualang dengan anak negeri hari ini? Saya berada di Dusun Bendrong, Desa Argosari, Kabupaten Malang. Saat ini saya bersama warga sedang mengangkat tumpengan dan juga berbagai macam sesajen untuk diantar ke mata air. Cukup berat ini di sini. Medannya cukup susah. Mas, tolong mas. Mas, tolong mas. Waduh, berat mas. Oke, yuk terus. Ada beragam dalam selamatan mata air di berbagai daerah, termasuk yang dilakukan warga desa Argosari Malang. Semua makan akan didoakan dan dimakan bersama. Biasanya, dalam setiap tradisi apapun pastinya ada tumpeng. Kita sudah sampai di sumber mata airnya. Setelah kita bersih-bersih, sekarang waktunya kita melakukan selamatan dan ritualnya dulu dibawakan oleh Bapak pemangku adat di desa sini. Sesaji dibawa ke titik sumber mata air. Di sini warga menggelar doa bersama untuk kesuburan tanah dan kelanggengan sumber mata air. Tradisi ini juga dilakukan sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan atas berkah air yang selama ini dibutuhkan. Air merupakan kebutuhan utama bagi kehidupan makhluk hidup. Penyelamatan sumber mata air menjadi kegiatan wajib demi menjaga kelangsungan kehidupan. Jadi yang saya pegang ini adalah bubur ombak. Saya baru tahu ternyata ada bubur ombak. Filosofinya supaya sumber ini seperti ombak yang ada di laut, jadi mengalir terus deras dan juga bisa membawa berkah untuk masyarakat sekitar. Mencukupi masyarakat semua. Nasi tumpeng atau nasi gunungan adalah nasi yang dibentuk segitiga. Bentuknya melambangkan ketajaman. Artinya, usaha apapun baru akan berhasil kalau kita berusaha meneguhkan kemauan dan menajamkan pikiran. Membuat kue bikang atau kue cara bikang. Ada juga nih yang menyebutnya kue bikang mawar. Jajanan tradisional ini terbuat dari tepung beras dan santan. Kue yang sudah ada sejak zaman dulu ini banyak disukai karena bentuknya yang cantik dan rasanya juga enak. Bu, kenapa sih kok harus pakai santan panas ini, kenapa toh Bu? Biar matang nanti kalau santannya dingin, Ya. ikannya jelek. Oh gitu, kalau Ya. bikin bikang harus seperti itu ya. Ya. Soalnya kan ada kalau bikin jajanan lain itu kan santannya pakai santan dingin aja bisa. Ya kalau digodok bisa. Oh Anget-anget gitu. tuh. Oh anget-anget gitu ya. Tangan yang sakit Bu kalau buat ini. Cara bikang hampir mirip dengan kue cucur. Bedanya, kue cucur lebih dominan ke gula Jawa. Kalau cara bikang, rasa manisnya tidak semanis kue cucur dan bisa dibuat berwarna-warni sesuai kebutuhan. Oh ya, ya wes saya Bu. Tak bantu ya Bu. Saya baru tahu ternyata kalau buat bikang itu pakai air garam. Biasanya kan pakai mentega, cuman ini pakai air garam. Unik ya Bu. Ya, bener. Oh, supaya nggak lengket katanya ibunya.
Cara membuat kue ini lumayan cepat dan mudah loh. Ternyata untuk bikin bikang yang cantik seperti ini itu harus digunting sama dipakai tutup botol ini. Jadi buatnya itu harus di-press gini ya Bu ya, Ya. supaya cantik seperti ini. Sekarang waktunya kita coba. Saya coba ya Bu. Ya. Wih, wah enak ya Bu. Mantap. Tidak hanya kaya akan tradisi dan budaya, Malang juga banyak keanekaragaman kuliner. Aku juga mau buat, tapi harus cari salah satu bahannya dulu nih. Yang ini. Oh, ini. Saya panjat ya, Pak. Di beberapa daerah di Jawa Tengah dan di Jawa Timur, lebah muda atau larva yang masih di dalam sarangnya dapat dijadikan menu masakan. Tolo yang sudah dimasak jadi botok bisa menambah stamina tubuh dan memperbaiki jaringan sel dalam tubuh, teman. Jadi mengambil lebah lokal ini sebenarnya bisa tanpa apa-apa, cuman harus tahu caranya. Nah, seperti yang dilakukan ini, jadi kita nggak boleh melakukan apa ya gerakan yang tiba-tiba ya Pak. Ya, ini tolongnya sudah kelihatan ini. Kalau saya ini banyak semut di belakang saya. Ini adalah tolo yang akan kita masak. Ini bisa kita buat menjadi pepes atau botok tawon. Yuk Pak, kayaknya sudah cukup nih Pak. Sekarang saya sedang membuat botok tawon sama ibu-ibu ini. Jadi botok tawon ini biasanya digunakan untuk selamatan. Kenapa kok pakainya botok tawon? Supaya orang-orang yang datang itu seperti tawon, jadi rame acara selamatannya. Kayak gitu ya Bu ya? Botok, makanan yang diolah dengan racikan bumbu, lalu dibungkus daun pisang, kemudian dikukus. Proses pembuatan botok hampir sama dengan pepes. Yang membedakan yaitu cara pengemasan dan teknik memasaknya. Semua bumbu sudah dihaluskan, sekarang waktunya kita mencampur semuanya menjadi satu untuk dijadiin botok. Oke. Bahan botok tidak hanya sarang tawon, teman, tapi juga ikan teri. Kacang-kacangan yang dicampur dengan parutan kelapa muda. Wis, batok wis mari le, ayo saiki dikukus. Oh, nggih Bu. Saya kukus Bu. Nggih. Gimana Bu? Pakai kuah, Mas. Nah, ini juga beda pepes dan botok, teman. Pepes berbentuk lintingan, sedangkan botok berbentuk geneman. Makanan khas Jawa ini awalnya dibuat dari ampas atau bugil kelapa yang sudah diambil sari atau santannya. Botok banyak digemari masyarakat loh, termasuk makanan kuno yang dulunya digemari raja-raja. Dulu juga dijadikan sesaji untuk beberapa acara keagamaan,
sekarang bisa dinikmati dari berbagai kalangan. Enak banget. Rasa botok ini khas karena ada rasa asemnya, ada rasa manisnya, juga rasa tawonnya ini gurih-gurih gitu. Enak banget. Tapi panas banget. Iya,